Halo semuanya, selamat datang di podcast kita. Kali ini podcast Indo in Aus episode kedua. Kali ini kita bersama Kak Lisa akan bincang-bincang soal accommodation dan juga budgeting. Halo Kak Lisa, boleh perkenalan dulu? Oh, halo. Terima kasih udah diundang. Kenalin, aku Lisa. Aku student di UNIMALB, University of Melbourne, ambilnya Master of Management in Accounting and Finance. Oke, berarti sekarang ongoing ya Kak? Semester berapa? Ya, ongoing ini semester ketiga. Oh, semester ketiga. Berarti lo expected graduation-nya di akhir tahun ini? Ya, insya Allah. Oke, mohon doanya semuanya. Oke, untuk akomodasi kakak tinggal di mana nih? Aku tinggal di student housing Australia. Oke. Ya, itu kayak student accommodation tapi off campus, jadi di luar kampus. Tapi alhamdulillah aku deket kampus. Jadi kayak cukup beruntung sih aku tinggal di situ. Berarti Deket, kayak tapi bukan on campus. Jadi kayak walking distance aja ya kak? Iya, walking distance. Berapa menit kalau dari kampus kak? Sekitar 10 menit. Oh oke. Nggak ada sekilo sih. Iya, jadi itu ya teman-teman, walaupun off campus itu walaupun jauh dari kampus pun tetap ada public transport. Tapi kalau untuk yang kali satu jalan kaki juga bisa. Terus apa sih alasan kakak milih akomodasi di situ awalnya pertama kali datang? Ini balik ya, flashback ke tahun 2025. Enggak, aku udah nyari tuh dari 2024 akhir tahun gitu. Karena aku kan pengennya yang ya sesuai budget aku gitu lah. Aku nggak bisa pasang budget yang tinggi banget gitu. Ya aku pengennya yang murah gitu. Jadi aku nyari temen dulu pertama tuh. Nyari temen dulu buat barengan gitu. At least satu orang lah gitu buat share accommodation. Setelah itu kita nyari di website kayak gitu. Kayaknya sekitar November, kayaknya kita mulai itu sekitar November 2024. Nah terus kita ada banyak sih sebenarnya, ada banyak pilihan banget dengan berbagai range harga. Tapi kita udah set harga nih di range kita gitu. Nah terus akhirnya kita nemu student housing Australia yang paling worth it, kayak paling cocok lah sama kita kayak gitu. Oke. Alasannya kenapa mau yang sharing berdua? Kan student accommodation tuh setahu aku ada yang kayak studio satu orang atau kayak share house yang 4 orang atau 8 orang gitu. Kenapa ini yang berdua? Ini lebih ke preferensi sebenarnya ya, gitu. Ada, kalau aku tipenya aku sebenarnya bisa sendiri kayak gitu, tapi aku kalau ada temen milih ada teman gitu, selain tadi harganya lebih murah jadinya karena dibagi dua, tapi juga ya biar ada teman ngobrol kayak gitu. Jadi kayak lebih ke biar ada koneksi gitu, biar ada sosial, biar nggak terlalu yang kayak biar nggak kesepian banget gitu. Iya, kalau lagi gitu. stress assignment gitu ya. Iya, tapi kalau aku tetap yang room sendiri ya, bukan yang twin bedroom. Room. Jadi satu room sendiri. Aku tetap kalau tidur aku maunya sendiri, tapi kayak satu apart bareng gitu berdua. Tapi aku enggak yang sebenarnya aku pernah gitu dulu. Tapi bukan di sini ya, maksudnya di aku kan udah ngekos dari SMA kan gitu. Jadi pernah sekasur berdua, pernah sekamar berdua, pernah sendiri. Jadi kayak kalau di sini aku kayak pengennya yang sendiri gitu. Jadi kayak sekamar sendiri tapi tetap ada temen gitu. Lalu nggak di satu kamar. Oke, berarti kan ini kakak lagi tinggal di off campus. Nah, menurut kakak untungnya apa sih kalau kita tinggal di on campus sama untungnya kalau kita tinggal di off campus? Kalau yang on campus aku cuma tahu dari teman-temanku yang tinggal di on campus itu jelas lebih terjamin sih, kayak lebih terjamin karena kan itu di bawah universitas kan ya gitu. Jadi kayak fasilitasnya lebih terjamin kayak gitu. Terus teman-temannya satu kampus di kelas gitu. Kan ada nih yang kalau yang off campus kan biasanya ada yang sama yang kerja, yang beli HP, atau bahkan ada yang sama orang-orang yang udah berkeluarga campur gitu. Ya jadi campur gitu. Jadi kayak mungkin lebih ke itu sih, kayak kenyamanannya beda. Students
mungkin akan lebih nyaman dengan student kita kayak gitu. Tapi kalau kakak pribadi memang lebih suka yang off campus gitu ya? Ya off campus, tapi aku di student housing Australia, which is student accommodation. Jadi tetap dapat fasilitas, tetap dapat kesempatan untuk ketemu student lain gitu. Di situ semua student kan, namanya student housing. Gitu, nggak yang campur dengan orang yang kerja kayak gitu, tapi dapat harga murahnya gitu karena off campus kayak gitu. Off campus tapi nggak running dari universitinya. Yep. Iya benar. Terus apa sih kak yang kakak sukai juga dari off campus ini? Apakah jadi kerasa kayak aduh makin dewasa gitu karena udah lepas dari lingkungan kampus? Karena kalau graduate house itu teman-teman, dia itu punya banyak restrictionnya. Jadi kayak jam 10 malam nggak boleh bawa teman. Jadi kayak benar-benar terstruktur gitu loh. Iya benar. Ya itu namanya juga untuk menjaga student gitu. Ada yang kalau on kampus kan ada yang graduate sama undergrad kan ya. Kalau di student housing itu campur sih. Aku bahkan di student housingku ada yang masih college kayak gitu. Mungkin kayak kesempatan ketemu orang yang lebih diverse sih, itu sih itu tadi sih emang adulting. Bisa benar-benar semuanya manage sendiri kayak gitu. Gitu. Kan kalau di on campus itu biasanya langsung immediate gitu. Jadi kayak ada masalah langsung bisa diatasi kayak gitu. Oke. Terus ada nggak kak hal-hal yang kiranya harus diketahui dulu sama student yang lagi nyari akomodasi di Australia? Karena kan pasti beda sama yang di Indonesia kan. Kalau di Indo mungkin nyari kos ya udah tinggal bayar aja sebulan langsung masuk juga nggak masalah. Kalau di Australia beda nggak? Ada beberapa yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu kamu harus cari kredibilitasnya dulu. Terus kalau nyari di website atau di Facebook itu agak beda ya. Jadi kayak ada beberapa kasus teman-teman atau kayak temanku sendiri itu hampir ketipu kayak gitu. Jadi kayak hampir ketipu karena modusnya itu kalau yang di temanku tuh kayak ya di Facebook gitu. Nah kan biasanya kalau di sini kan ada inspection kan. Nah, ada inspection dulu sebelum kita bisa dapat akomodasi itu gitu. Nah itu dia sistemnya udah sama persis gitu. Tapi ternyata dia ngarahin ke website lain untuk pembayarannya, untuk bookingnya kayak gitu. Jadi kayak perlu hati-hati banget. Jangan sampai di website yang kurang jelas gitu. Lebih baik tanya ke teman-teman, karena di sini teman-teman Indo banyak banget guys. Silahkan cari di LinkedIn aja udah banyak. Cari di LinkedIn connect kak, boleh info accommodation kayak gitu. Atau ini kalau yang LPDP itu apalagi ya, LPDP banyak banget di sini kayak gitu, LPDP, AAS gitu. Nah ya, bisa tanya-tanya dulu gitu. Mungkin mereka ada yang mau transfer list atau lain sebagainya, jadi kayak itu malah lebih gampang lagi gitu, lebih worth it lagi. Nah terus ada namanya bond kak, itu sih kayak ya semacam deposit kayak jaminan gitu ya. Tapi nanti akan dikembalikan kalau kalian udah keluar dari akomodasi. Harganya sama dengan rent sebulan gitu ya kayak gitu. Itu bondnya. Ya itu bondnya nanti akan masuk ke government, ke RTBA kayak gitu. Nanti kalian akan dapat agreement-nya. Jadi itu bukan dari landlord-nya tapi memang dari pembicaraan dari sini. Kayak peraturan dari pemerintahnya seperti itu. Berarti kan di awal pas pindah harus nyiapin finansial yang lumayan gede nih. Ada beberapa ya, mungkin culture shock pasti ya kayak gitu. Ya pasti ada hal-hal yang enggak terduga ya gitu. Mungkin bukan tidak terduga ya, tapi lebih ke tidak kita pikirkan gitu. Oh ya ini memang ini adalah hal yang wajar gitu, tapi ternyata banyak perintilan yang harus beli kayak gitu. Oh my god, kayak gitu ya Allah. Harus beli rice cooker lah, terus kayak kettle, terus wajan kayak gitu. Itu kayak nge-booking bareng-bareng mereka gitu. Jadi kayak aku sampai sini tinggal ngambil kayak gitu, dan ya harganya lebih murah gitu. Biasanya bisa sampai setengah harga atau lebih murah karena second hand gitu. Tapi ya masih bagus gitu kan. Mereka paling tinggal di sini 1 tahun 2 tahun gitu kan. Jadi kakaknya tuh ngambil barang-barang yang udah untuk orang-orang yang back for good atau balik ke Indo, jadi tinggalin, mereka jual, kita beli. Jadi miring tentunya. Iya. Terus kak boleh nggak sih share kisaran harga rentnya berapa? Kalau di sini kan per minggu ya, bukan per bulan kayak di Indo. Ini
tergantung fasilitas ya sebenarnya, tinggal sendiri atau enggak kayak gitu, atau tinggal sama keluarga atau enggak, terus lokasi. Nah, semakin dekat dengan city atau kampus biasanya semakin mahal ya gitu. Kalau semakin jauh itu biasanya lebih murah kayak gitu. Ada yang fasilitasnya ada gymnya, kolam renang kayak gitu, biasanya lebih mahal. Kalau aku tuh bener-bener yang seadanya sih, nggak ada fasilitas komunalnya kayak gitu, nggak ada. Oh, bahkan kayak communal kitchen barbecue gitu? Kalau ya nggak ada, kalau communal kitchen buat barbecue gitu nggak ada, paling cuma duduk buat kumpul-kumpul aja gitu. Tapi kalau kitchen kita ada sendiri gitu di unit kita gitu. Kisaran aja ya gitu. Per minggu itu bisa paling murah banget dari 250 sampai 500 lah gitu. Kalau mencari yang lebih mahal ada, tentu ada gitu. Bahkan temanku ada yang seminggu 1.000 ada. Seminggu 1.000 berarti 4 minggu sebulan itu sekitar 4.000. Ya, tapi ya emang fasilitasnya memang jauh sih kayak gitu. Kalau untuk student biasanya kalau sharing ya itu tadi 250 sampai 500-an kayak gitu. Kalau yang sendiri itu di atas 320 sih. 320 udah paling murah menurutku. Kalau untuk tinggal sendiri jadi kayak mungkin ambil 350 sampai ke atas. Kalau 500 tuh udah cukup nyaman. Kalau 500 udah bisa dapat kayak gym, dapat renang gitu, kayak gitu. Temenku sekitar 400-an itu udah kecil. Dan dia sendiri. 400 AUD. Iya, 400 AUD ya, bukan ribu ya guys. Jadi sekitaran 5 jutaan satu bulan. Satu minggu ya, satu bulan bisa kena 20-an ke atas ya. Terus kalau tinggal di off campus itu kan harus bayar bills ya biasanya. Itu kakak udah include bills atau exclude bills, dan berapa sih bills tuh biasanya harganya apa? Kalau bills aku tuh water sama gas udah include. Tapi kalau listrik belum, listrik bayar sendiri. Nah, ada yang udah include, biasanya yang 400-500 tuh udah include biasanya ya. Listrik sih di tempatku nggak begitu mahal ya. Kalian berdua sekitar 70-an itu kalau summer. Kalau summer ya teman-teman. Summer. Kalau winter kita harus pakai heater. Iya. Kalau winter bisa 2 kali. Kemarin pas winter berapa yang paling tinggi harganya? Paling tinggi kayaknya hampir sampai 200 ada. Nah, listrik itu hitungannya per bulan, bukan per minggu. Jadi 200 itu udah 1 bulan. Tapi kalau dihitung samaran bulanan juga lumayan tuh pas nih. Iya, gitu. Terus ada nggak kak biaya yang bikin shock lainnya atau gaya-gaya terduga lainnya selain yang itu tadi? Itu kan kalau winter ya butuh heater. Nggak pakai wifi. Oh nggak. Ada provider wifi-nya, tapi kita harus bayar lagi gitu, ada. Gitu aku milih nggak, karena aku pakai data yang ada cukup. Soalnya di university ini juga ada wifi ya. Iya. Tapi aku nggak pernah ada pakai data habis. Cukup kalau kita nggak ngedrakor atau streaming sih sebenarnya. Iya kayak gitu. Nah tadi pertanyaan juga yang nggak terduga nih. Aduh, kalau kalian kehilangan kunci. Wah iya benar. Ya karena kalau di catat guys. Kalau di sini itu harus pakai akses ya, kalau masuk ke building kayak gitu harus pakai akses. Nanti kalau kehilangan gitu dendanya bisa ratus, tergantung agen sih kali itu. Apalagi kalau pakai kartu yang modelan tap, aduh itu lebih mahal lagi kayaknya. Terus kan ini kakak tinggalnya berdua nih. Kalau dari sisi akomodasi sama finansial, keuntungannya apa? Lebih murah sih. Lebih murah karena bagi dua apa-apa. Groceries juga bagi dua. Oh, aku kan sebelumnya nggak sama rumit yang ini gitu. Rumit yang lama, yang pertama itu nggak dibagi sih. Tapi kalau yang sekarang itu kadang ada yang dibagi, kadang nggak gitu. Tergantung sih. Karena kan namanya orang makannya beda-beda gitu, selera makannya beda-beda. Tapi kalau nasi pasti semuanya nasi pasti gitu. semuanya. Kalau yang pasti bisa dimakan berdua gitu, oke. Bagi berdua nggak apa-apa gitu. Kalau hidup sama orang lain gitu ya pasti kita harus punya empati gitu. Jadi kayak oke, ini mungkin kita ada makanan apa itu, misalnya roti atau apa. Kalau aku sendiri aku prefer ya kalau kakak mau gitu, misalnya temanku mau boleh ambil kayak gitu. Sharing lah, sharing and caring. Oke. Sharing. Kalau masak, kak mau nggak? Kemarin aku bikin kolak. Oh bikin kolak, jadi ya tinggal dibagi aja ya. Apalagi kalau kelebihan masaknya. Benar. Terus ada lagi nggak? Apa tadi ya? Kayak keuntungan tinggal. Kalau dibanding dengan tinggal sendiri ya pasti lebih murah kayak gitu. Kalau nggak tinggal sendiri atau
Kalau aku sekarang tinggalnya berdua. Keuntungannya adalah ya itu tadi. Kalau aku lebih dari sisi personal sih. Kalau mau privacy ya tinggal masuk ke kamar. Kalau enggak ya tinggal keluar aja ke coffee dulu. Ya gitu aja sih. Kalau budget aku juga tipe yang enggak apa ya namanya, maksudnya enggak sharing makanan karena aku kadang suka makan di luar, kadang makan di rumah. Jadi kayaknya kurang oke untuk pembagiannya itu daripada ribet ya. Kita separate aja guys. Kita masuk ke budgeting ya teman-teman. Ini kan juga penting kalau kita bicara finansial. Nah, kira-kira budget hidup mahasiswa per minggu itu realistisnya berapa? Setiap orang beda-beda ya gitu. Tapi kalau aku bilang start di 2.500 lebih. Itu nyaman sih kalau buat aku. Nyaman, oke. Tapi itu bisa lebih kurang, bisa lebih tinggi gitu. Paling mepet banget 2.000 sih. Termasuk juga ya jadi kayak entertainment, terus olahraga kayak gitu. Karena di sini kayak olahraga kan harus gym membership ya kayak gitu. Terus kalau dari semua pengeluaran atau expenses tadi tuh yang paling gede apa Kak? Apakah food atau dari transport? Makan sih kalau kalau transport karena aku deket yang free transport gitu dan aku emang jarang ke luar yang free sih. Kalau eating out nggak bisa terkendali. Iya, kalau eating out nggak bisa terkendali. Kalau tahun lalu aku emang sering banget makan di luar gitu. Kalau sekarang aku terus masak. Aku soalnya juga batasin kalau eating out itu kayak 100 per week. Ada batasin gitu nggak? Lumayan mahal nih guys. Ya, aku lebih mau ngopi sih. Ngopi juga ya? Ya, satu seminggu 60. Harga kopi di sini berapa Kak? Rata-rata sudah sama teks 4,7. 4,7. Wow, ada 4,7. Ada tahu. Ada. Tapi normalnya 5, 6, 7. Iya, 5, biasanya 5 sampai 7. Tapi bisa dapat 4 itu lumayan banget. Lagi kopinya Melbourne. Ya, ada harga, ada rasa ya. Gimana cara Kakak ngelola keuangan? Kan Kakak juga basicnya dari accounting and finance nih. Nah, mungkin teman-teman mau belajar tipsnya untuk ngelola keuangan gimana untuk financial managementnya. Ya, sebenarnya banyak faktor ya untuk bisa menilai dan bisa manage keuangan dengan terkendali kayak gitu. Catat dulu, terus setelah itu evaluasi, terus habis itu baru budgeting yang sesuai dengan keinginan kalian. Kalau Kakak ada tipe yang kayak presentasi gitu nggak sih, kayak 50% untuk ini, 20% untuk ini, 20% untuk tabungan mungkin? Aku enggak. Oh, Kakak nggak bagi gitu. Tapi kalau tabungan, kalau aku saranin untuk sisihin ke tabungan atau investasi dulu. Ya bukan investasi, lebih ke tabungan gitu. Oh, jadi itu bukan di akhir. Soalnya kan banyak orang kayak ya udah sisanya itu ditabung. Tapi di awal aja nih langsung. Di awal kayak gitu. Biar nggak melebar gitu. Jadi uang yang bisa dipakai cuman uang yang udah tersisa. Jadi kayak aku punya beberapa akun, jadi beberapa rekening. Rekening ini untuk rekening tabungan kayak gitu. Benar-benar nggak aku sentuh. Kalau ada uang masuk, aku ambil. Aku sih hampir 30% ada. 30% guys. Mungkin start dari sedikit dulu, nggak pas 10%, 20% itu oke. Iya, itu tadi kita evaluasi dulu pengeluaran kita kan. Ya baru kita sesuaiin berapa persen yang bisa kita tabung. Jangan sampai cuma 1% ya. Atau bisa bertahap sih. Misalnya kalau 30% tuh kayak nggak yang dari awal 30%, tapi mulai dari 100.000 dulu, 500.000 dulu, kayak gitu. Jadi naik gitu. Even persentasenya juga nabung, meningkat gitu. Terus Kak, ada nggak tips praktis ataupun life hack sebagai student gitu supaya bisa survive financially, tapi tetap bisa menikmati hidup? Di Melbourne itu banyak gratisan. Ya, apalagi sebagai mahasiswa banyak freebies dengan mengandalkan kartu mahasiswa dan student ID kayak gitu. Nah, kalau di Unimap ada kayak Union Mart gitu, jadi kayak setiap minggu ada dapat 40 poin untuk bisa ambil groceries kayak gitu. Nggak tahu ya kalau Unifly-nya gitu, tapi mungkin ada gitu. Jadiin Melbourne kadang ada kayak food relief kayak gitu, dan ada beberapa kayak komunitas gitu yang ngasih food relief buat students, atau ada yang nggak harus student sih kayak gitu. Dan biasanya student sih yang dapat gitu, untuk dapat gratis makan atau groceries tadi.
kayak gitu. Itu Benar. penting banget sih. Itu penting banget. Jadi kayaknya setiap konsil punya student organization-nya yang mewadahi untuk hal-hal gini kayak food crisis dan lain sebagainya. Terus juga kalau di Unimel tuh ada tiap pagi untuk international student. Iya, Keren yang banget, breakfast ya. breaky. Tinggal breaky. ngantri langsung dapat makan. Dan Iya, apa FBE ya, FBE Business and Economics itu setiap Rabu kan. setiap Rabu dapat. Nah itu beda lagi. Itu beda lagi ya guys dari yang tadi itu. Jadi kayaknya bisa sih makan free untuk seminggu. Nggak setiap Rabu sih, kayak satu bulan tuh satu bulan tuh ada 2 kali mungkin ya, tapi ya hari Rabu gitu. Minimart gitu. Minimart sama. Itu lebih ke makanan sih, bukan yang breakfast itu. Ada juga dapat frozen food tapi Semester lalu, kalau sekarang udah nggak ada kan ya? kayaknya ada juga deh. Masih ada? di Unimart. Tapi lebih ke Union Mart-nya ya, Jadi bukan? nggak usah. Bukan yang food relief ya. Terus kalau mau olahraga, kalau membersih di luar lebih mahal sih daripada di kampus. Terus kalau olahraga itu kalau masuk klub itu biasanya lebih murah. Kalau aku sekarang juga ambil water safety program dari Unimart, jadi gratis kelas renang kayak gitu, dan aku bisa akses pool setiap hari Kapan aja. gratis kayak gitu. Tapi memang pasti ada periodnya ya kalau kayak gitu. Itu enggak selamanya. Ya, nggak yang 1 year gitu ya. Nah, yang bersih fasilitas olahraga dan kelas olahraga di kampus dengan di luar ya pasti beda sih. Kalau di luar lebih kayak private, kalau di kampus biasanya barengan. Itu tadi life hacks-nya. Terus terakhir nih Kak, kira-kira ada nggak satu hal yang Kakak harap pas Kakak pertama kali di maba dulu Kakak tahu tentang student living dan juga Fanny? Pertama sih kalian harus tahu diri, mengenal diri sendiri. Emang selama tinggal di sini tuh kayak lebih mengenal diri sendiri, tahu kebutuhan privasi, kebutuhan koneksi, ngobrol kayak gitu. Terus kayak kebersihan kayak gitu, apalagi kebersihan itu ya, kebersihan orang kan beda-beda kayak gitu. Jadi kayak dengan siapa kamu tinggal itu memang bisa mempengaruhi mental kamu, bisa mempengaruhi pengeluaran kamu, nggak cuma pengeluaran ya, tapi menurutku yang paling penting mempengaruhi keadaan kamu sendiri. Bahkan akademikly juga. Iya, nanti akademikly bisa terpengaruh kayak gitu. Kalau aku nyaranin sih cari temen yang emang benar-benar kamu cocok gitu, kamu kenal dia sebelumnya gitu, nanti akan lebih nyaman, lebih bonding. Tapi itu kayaknya udah cukup penting sih sebenarnya. Iya. Karena itu bakalan mempengaruhi nanti untuk mood kita belajar ataupun ada segi akademik gimana. Nggak mungkin kan kita pulang-pulang terus bete, aduh udah pusing dengan. Iya, ada yang emang orangnya suka dengan kerandeman orang-orang kayak gitu. Ada, Iya, gitu, masuk nyaman. aja. Tapi emang itu tergantung orang gitu. Makanya bener tadi katanya kakaknya, kenali diri kita dulu. Oke deh, sekian aja. Terima kasih banyak Kak Lisa udah mau bincang-bincang tentang akomodasi dan juga budgeting. Itu aja teman-teman, semoga tips-tipsnya dan triknya juga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dah.